Tadi kita sudah lihat sama-sama di video pembuka di situ bagaimana anak ini memang menjadi investasi utama orang tua gitu ya. Anak ini dilahirkan, kita yang harus jaga, kita harus rawat. Bagaimana anak ini bertumbuh di kedepannya nanti ini adalah ada di masa kecilnya mereka. Jadi apa yang sudah kita berikan ini, nah ini yang nanti akan kita tuai di masa dewasanya mereka. Nah, pertanyaannya adalah anak-anak ini memang biasa banget nanya ya. Pasti ayah bunda sudah pernah yang namanya mengalami anak-anak ini banyak nanya. Nah, cuma masalahnya adalah ayah bundanya sendiri ini suka mati gaya nih kalau anak-anak sudah nanya. Dan kadang juga anak-anak udah dimarahin, suruh diem aja. Nah, sebenarnya kenapa sih anak-anak itu banyak bertanya? Ya, saya sambil lihat kolom chat. Nih, sebentar. Belum ada pertanyaan. Jawabannya ya. Kenapa anak banyak tanya? Ya, kenapa anak itu banyak tanya? Mereka ingin tahu. Penasaran, kepo kalau kita ya. Ini kayaknya ayah bundanya memang sudah pengalaman banget ya, atau udah kayak yang, aduh aku banget tuh sering banget ditanyain sama anak-anak gitu ya. Nah, langsung aja karena waktu saya juga nggak lama di sini. Karena perkembangan otak anak ini sangat pesat nih, ayah bunda. Di 3 tahun pertamanya, ini nih anak-anak nih masa perkembangan otak ini sangat luar biasa gitu ya. Jadi ketika mereka perkembangan otak ini pesat, nah inilah mereka membutuhkan asupan-asupan informasi untuk otaknya mereka. Mereka membutuhkan informasi yang untuk diolah di otak mereka. Inilah yang membuat mereka banyak sekali bertanya karena otak mereka seperti kertas yang mungkin kita sebagai orang tua itu harus mengisi dari kertas itu. Nah sayang banget nih kalau misalnya di masa perkembangan otak anak-anak ini sedang pesat-pesatnya, kita mengabaikan begitu aja. Nah kemudian, nah inilah haus akan informasi dan pengetahuan. Nah, mungkin nih ayah bunda ya, yang sekarang mungkin lebih memperhatikan asupan makanan biasanya, itu lebih memprioritaskan untuk urusan leher ke bawah, betul nggak? Jadi kalau misalnya anak itu lapar, kemudian pokoknya urusan makanan gitu nomor 1, susu gitu ya, dipilihinnya susunya yang mahal, makanannya juga pilihan yang bergizi, yang mahal, pokoknya benar-benar dipilih-pilih nih ayah bundanya nih buat asupan makanan anak-anak. Tapi yang sering sekali dilupakan adalah asupan untuk leher ke atas, yaitu asupan untuk otaknya. Apa sih asupan untuk otak anak ini? Yaitu informasi dan pengetahuan. Nah ini yang perlu distimulasi dari sekarang. Tapi tidak harus anak aja lapar atau mereka yang suka haus, tapi juga otaknya juga merasakan haus dan lapar. Nah, coba deh, kalau misalnya anak-anak ini lapar ya, anak bunda lapar atau bunda sendiri gitu ya lapar, apa yang dilakuin? Pasti langsung mencari makanan untuk mengisi perutnya, karena kalau tidak segera diisi pasti perutnya sakit, betul ya? Ya betul, Bunda Aditya, cari makan itu udah pasti. Aduh kalau lapar tuh udah gerangsangan ya bahasanya apa ya? Pokoknya kalau lapar galak gitu ya bahasanya. Jadi pokoknya harus mengisi perutnya supaya terpuaskan gitu ya, laparnya bisa terisi oleh makanan. Nah, bagaimana kalau kita bayangkan nih perut aja kalau nggak diisi sakit? Gimana sama otak anak-anak nih? Kalau mereka sedang merasakan haus dan lapar, tapi orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya tidak memberikan asupan informasi, nah ini akan terbengkalai. Tidak ada otak ini tidak berkembang secara maksimal, tidak berkembang tidak secara optimal. Nah ini yang sangat dikhawatirkan ketika otak itu justru berkembang tapi tidak ada asupan informasi sedikit pun. Nah kemudian betul tadi yang menjawab rasa ingin tahu tinggi. Iya betul banget. Anak-anak itu rasa ingin tahunya tinggi banget. Keponya tuh luar biasa. Dan jadi itu sebuah kewajaran ya ayah bunda ya. Jadi ayah bunda dimanapun itu sudah menjadi hal yang lumrah banget, hal fitrah banget kalau misalnya anak-anak ini banyak nanya.
Nah, kalau misalnya anak-anak yang banyak nanya, justru ini yang benar yang tadi Mbak Putri bilang. Kita harus notif, anak ini kenapa sih kok diem aja, nggak seaktif anak-anak yang lain. Nah, harus diapain nih? Anak yang banyak nanya salah, anak yang diem aja juga salah. Betul nggak? Jadi nanti kalau anaknya banyak nanya, udah orang tuanya marahin, aduh kamu tuh bawel banget sih, bisa diem nggak sih? Gitu ya. Padahal di situ adalah masa mereka benar-benar ingin tahu tentang apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka dengar. Nah, itu uh, bisa tersimpan dan diolah di otaknya mereka. Nah, kalau rasa ingin tahu mereka ini langsung terpatahkan, terbantahkan oleh marahnya orang tua, nah ini yang membuat mereka akhirnya jadi malas gitu untuk bertanya lagi. Nah, ini berakibat buruk ya nantinya, karena ketika mereka udah hilang rasa ingin tahunya, ya mereka jadi nggak banyak informasi yang mereka dapat, mereka nggak banyak pengetahuan, wawasan mereka pun jadi berkurang. Gitu. Nah, ini dia. Mungkin sudah sering lihat ayah bunda, di sini adalah tabel atau grafik dari intellectual development. Nah, ini kenapa sih kita harus menstimulasi anak-anak kita sedini mungkin? Kenapa sih rasa ingin tahu itu harus distimulasi? Nah, kapan memanfaatkan waktu itu? Nah, ini kalau ayah bunda lihat di bawah ini adalah menandakan usianya, yaitu di usia 0 sampai 4 tahun, daya serap atau perkembangan otak anak-anak ini 50%. Gede banget. Usia 4 sampai 8 tahun itu hanya 30% aja. Kemudian di usia 8 sampai iya, 8 sampai 18 tahun itu hanya 20% aja. Tandanya semakin bertambahnya usia anak nih Mbak Put. Jadi semakin berkurang nih perkembangan otak anak-anak, kecerdasan anak-anak. Kita sebutnya ini golden age ya Mbak Nurfi. Ya, makanya kenapa usia 0 sampai 4 tahun itu sering sekali disebut golden age, masa emas. Nah, ini masa emasnya mereka. Tahu dong ya, kalau emas itu pasti mahal banget. Nah, inilah yang kita harus manfaatkan, karena justru kebanyakan orang tua justru mengabaikan di masa-masa ini. Kenapa kadang nih ya, yang saya sering dengar, orang masih bayi, kasihan mau dikasih apa juga kasihan, nanti otaknya kecapean atau segala macam. Bun, ayah, pernah nggak sih dengar kasus kalau anak-anak itu otaknya meledak? Enggak lah ya, Mbak Putri pernah mendengar kasus? Nggak ada, itu anak kita ya, nggak ada ya, panas. Nggak ada, kecuali mungkin kalau laptop kebanyakan. Nah ini Masya Allahnya, itulah yang Tuhan berikan kepada kita manusia gitu ya. Sejak terlahir ke dunia itu semuanya diberikan kecerdasan yang sama, Mbak Put. Jadi nggak ada yang beda, semua sama. Tapi bagaimana kecerdasan itu bertumbuh atau bertahan sampai mereka dewasa, itu tergantung dari bagaimana orang-orang di sekitarnya memberikan stimulasi. Betul. Nah, ini kalau misalnya jadi ya Mbak Nurfi ya, jadi kita dilahirkan sama, bagaimana mengoptimalkan otak kita menjadi lebih berkembang dengan baik. Ya, makanan sama semuanya gitu ya, cuman makanan otaknya sama nggak nih gitu kan? Nah, betul. Jadi makanan mungkin asupannya sama nih, asupan nutrisinya sama, tapi asupan informasinya mungkin bisa beda. Kok anaknya si A ini kritis ya, lebih percaya diri ya, ini itu ya. Nah, kenapa anak saya enggak? Nah, ini mungkin kurang stimulasinya. Seperti yang tadi, ada anak-anak yang sudah aktif bertanya, ada anak-anak yang cenderung pendiam. Nah, seperti itu. Bagaimana supaya anak-anak yang lebih cenderung pendiam ini menjadi anak-anak yang aktif juga. Nah, ini harus dipancing sama pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya gimana? Aduh, bundanya, ayahnya udah pusing gitu ya, mikirin kerjaan kantor, kerjaan rumah, suruh nanya apa-apa lagi ke anak-anak. Itu tenang aja ayah bunda. Jadi ayah bunda bisa memanfaatkan aktivitas-aktivitas atau bisa menggunakan buku sebagai tools atau sebagai media untuk merangsang rasa ingin tahu anak-anak itu. Nah, dari tabel ini aja ayah bunda juga sudah bisa aware ya, oh iya ternyata justru di masa-masa yang biasanya saya abaikan, justru ini adalah masa-masa terbaik untuk saya memberikan stimulasi dan pengajaran apapun kepada anak-anak. Jadi sayang banget. Ini makanya di usia 8 sampai 18 tahun ini aja sudah 20% aja, gimana usia kita ya ayah bunda yang sudah sekarang itu udah yang benar-benar mungkin baru dikasih tahu sekarang, besok tuh udah lupa, itu udah sering sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, memberikan belum ya? Nah, Mbak Putri sudah duluan jawab. Memberikan makan anak itu penting atau enggak?
Dong, penting tuh jawabnya. Penting, pasti penting. Karena kan tadi dibilang lapar dong kalau enggak. Sakit ya kan perutnya. Seru ya, chatnya banyak cuy. Iya, banget loh. Nah, betul, memberi makan kepada otak anak itu sama pentingnya dengan memberikan makan pada perutnya. Tuh, ayah bunda yang suka, aduh, entar aja ya, yang diduluin asupan nutrisinya aja. Padahal asupan informasi ini juga sama pentingnya dengan asupan makanan pada anak-anak. Nah, jadi mulai hari ini ya ayah bunda ya, mulai aware nih. Kita juga harus memperhatikan asupan leher ke atas untuk anak-anak kita. Jangan sampai nanti ketika mereka sudah dewasa, kita baru, aduh nyesel nih saya, kenapa sih saya nggak seperti anaknya ibu A yang saya juga memberikan simulasi atau saya memanfaatkan masa golden age anak saya itu. Nah, apa pentingnya rasa ingin tahu? Kenapa sih rasa ingin tahu ini perlu kita rangsang, perlu kita stimulasi, perlu kita kembangkan ke anak-anak kita? Nih, rasa ingin tahu itu membangun sikap kritis. Nah, sikap kritis ini yang diperlukan gitu ya ayah bunda ketika anak-anak mungkin mendapatkan sesuatu informasi gitu ya. Nah, mereka kritis. Jadi mereka tidak hanya menelan begitu aja informasi yang mereka dapat, tapi mereka kritisi. Kenapa sih sampai mereka benar-benar mendapatkan informasi yang valid. Nah, ini. Kemudian adalah kreatif. Nah, yang kreatif ini di zaman yang sekarang ini ya Mbak Put ya, ini tuh benar-benar dibutuhkan banget. Teknologi sudah berkembang sangat pesat ketika anak-anak kita tidak mampu bersaing dengan anak-anak yang lain jika hanya pintar secara akademik aja tapi mereka tidak kreatif, tidak inovatif, kemudian wawasannya juga kurang, kemudian mereka juga sosialisasinya juga kurang gitu ya. Nah, ini juga akan menghambat kesuksesan mereka di masa depan. Nah, ini kreatif ini sangat diperlukan sekali dan sangat penting di masa sekarang ini. Nah, rasa ingin tahu ini bisa memberikan anak-anak membangun rasa pencipta. Jadi dari rasa ingin tahu, contohnya gini ya, kayak misalnya saya atau ayah bunda ingin membangun sebuah bisnis, apalagi sekarang gitu ya, lagi masa pandemi seperti ini gitu ya, nggak bisa banyak melakukan hal di luar rumah, tidak bisa dalam pekerjaan yang offline. Kita harus nih mencari tahu, saya harus nyiptain apa ya, supaya saya tetap bertahan di masa pandemi ini. Nah, anak-anak yang memiliki rasa ingin tahunya itu tinggi, mereka akan gali, mereka akan cari tahu, saya harus apa, saya harus bagaimana. Seperti itu. Oh, saya harus mengikuti perkembangan saat ini, berarti dunia online. Saya harus menjangkau itu semua. Nah, seperti itu. Jadi, rasa ingin tahu ini penting banget dan menjadi dasar supaya anak-anak tuh bisa mengembangkan pola pikirnya. Selanjutnya, percaya diri. Nah, percaya atau nggak percaya ya ayah bunda ya, percaya diri ini tuh penting banget. Ketika anak-anak pintar atau saya deh ya pintar, tapi saya punya rasa percaya dirinya tuh kurang. Jadi saya nggak menonjol nih, dalam satu kelas ini saya tidak menonjol dengan anak-anak yang lain, justru lebih menonjol dan lebih gampang diingat oleh gurunya itu anak-anak yang percaya diri meskipun mungkin mereka tidak sepintar anak saya gitu ya, seperti itu. Jadi ya percaya diri ini penting banget ketika anak-anak juga bergaul atau datang ke suatu kelompok gitu ya atau ke suatu tempat yang baru mereka ini, ketika mereka percaya diri ini sangat membangun mereka gitu ya untuk berkenalan dengan teman-teman di sekitarnya. Nah, selanjutnya jadi ternyata rasa ingin tahu itu ya Kak Nurfi membangun fondasi percaya diri juga ya, pede juga karena dia tahu ketika teman-teman mungkin ini ada pembahasan apa topiknya, oh iya waktu itu bunda aku pernah cerita loh kayak begini-gini. Nah itu memang setidaknya tuh akan membentuk anak itu sendiri menjadi lebih pede, bahasanya seperti itu ya. Karena gini, biasanya nih ya Mbak Put, anak-anak itu kalau tahu sesuatu mereka langsung kayak pingin lebih dulu atau lebih unggul dari temannya. Mereka ngumpul nih ya teman, aku tahu ini loh, ternyata tuh ini. Biasa di situ. Nah, karena mereka banyak informasi yang mereka dapat, pengetahuan mereka banyak, wawasan mereka banyak gitu ya. Nah, ini yang bisa menimbulkan rasa percaya diri mereka untuk tampil, untuk bisa bergabung dengan teman-temannya. Nah, anak-anak yang ketika itu adalah mereka bisa memecahkan masalah. Nah, ini juga pemecah masalah ini penting banget ya Mbak Put ya.
Karena kita nggak bisa dimunafikin bahwa setiap manusia itu pasti mengalami namanya problem, masalah. Nah, bagaimana anak-anak ini bisa mengatasi masalahnya, baik dalam sekolah, baik dalam perkuliahannya, atau perkantoran, atau kehidupan lainnya. Nah, ini anak-anak juga harus mampu bisa memecahkan masalahnya sendiri. Nah, ini dari rasa ingin tahu ini dasarnya. Mereka mampu memecahkan masalah, karena mereka akan gali nih, masalah ini sumbernya dari mana nih. Mereka gali sampai akhirnya mereka bisa menemukan solusinya. Solusi sendiri. Iya. Nah, ada yang coret-coret ini ya? Iya. Coret-coret. Okay. Nah, yang terakhir adalah tidak mudah dibohongi. Ini pasti semua orang nggak suka ya dibohongin ya. Dibohongi ya. Iya, semua baik wanita ataupun pria ini paling tidak suka dibohongi. Jadi kalau anak-anak atau orang yang rasa ingin tahunya besar, tinggi, ini masih relate dengan yang lainnya, itu nggak gampang dibohongin. Karena apa? Setiap mereka dapat informasi dari temannya atau dari siapapun itu, mereka nggak telan mentah informasinya. Iya, mereka akan cross check berkali-kali. Nah, ini mungkin yang sekarang juga sering terjadi ya Mbak Put ya. Dunia sosial media ini sudah luar biasa gitu ya. Kadang orang jauh lebih percaya dari sosial media, entah itu beritanya benar atau enggak. Nah, anak-anak yang rasa ingin tahunya tinggi, nah ini mereka akan cross check dulu nih kebenarannya, baik informasi apapun itu. Jadi mereka nggak gampang dibohongin. Ya. Jadi memang rasa ingin tahu itu terbiasa ya dengan fakta-fakta. Kemudian dia tahu sebenarnya kalau kayak gini harusnya logikanya nggak mungkin kayak gini gitu. Jadi memang otaknya liar dalam kata kutip ya, bagus gitu untuk bisa men-screening semua informasi yang masuk seperti itu. Ya, betul Mbak Putri. Nah, bagaimana mengembangkan dan merangsang atau menstimulasi rasa ingin tahu buah hati? Ada yang tahu Ayah Bunda? Tuh, stimulusnya apa? Wow, ini banyak sekali. Sebenarnya, nah ini banyak yang udah chat di kolom chatnya ya. Stimulusnya tuh banyak. Kita ajak diskusi, itu juga jadi salah satunya. Nih banyak ngobrol itu menstimulasi sebenarnya. Jadi kalau anak bayi diajak ngomong dulu aneh ya. Duh kayak orang nggak bener deh ya kita ngajak ngobrol gitu. Tapi ternyata itu magic. Ini pengalaman aja kan Nurfi. Jadi dulu anak pertama 2019 anak pertama 2008 lupa kan tanggal lahir anaknya. Nah itu dia umur berapa bulan dulu kita punya metode pengajaran tuh namanya flashcard. Jadi flashcard itu saya bawa kemana-mana, terus ke supermarket misalnya apel gitu ya, tulisannya this is apple gitu ya, orang-orang ngeliatin tuh nggak waras ya mbaknya gitu ya. Nah, ya kita lihat setelah 11 tahun anaknya Masya Allah ngalahin emaknya ya, nanyanya seperti itu. Nah, itu contoh dari Mbak Putri. Ini pengalaman seorang bunda yang memang juga sudah mengenalkan WP ya Mbak Putri ya. Dari Mas Hilmi masih batita mungkin ya Mbak Putri ya. Waktu itu aku beli belum masih hamil. Jadi 2000 jadi memang pas di kandungan juga dibacain. Jadi dulu sempat sama efeknya kayak teman-teman, percaya nggak sih kok baca buku ke anaknya ngerti apa enggak ya gitu. Itu ada itu question mark juga ya. Question mark juga buat saya gitu ya. Jadi emang dia paham orang di dalam perut gitu ya, kasarannya seperti itu. Ya tapi itu yang dibilang investasi, semuanya dengan komunikasi, kemudian dengan banyak hal yang memang yang sebenarnya kita nggak bisa ngarepin itu dalam waktu yang sama gitu ya. Ya udah lillahi ta'ala aja bismillah bacain buku ya. Dalam kandungan ke lahir juga sama ya, tadi kemana-mana tuh udah bawaannya buku Mbak Nurfi. Jadi ya minimal bawa 2 buku kalau kita keluar kota, jadi tahu bahkan dia menjadi visual spasialnya dia tuh bagus banget ya. Nah, betul banget. Jadi memang semua itu bisa karena terbiasa. Bagaimana anak bisa mencintai buku? Nah, biasanya ini nih betul Mbak Putri. Jadi kadang nih orang tua ketika anaknya sudah besar, maksa-maksa anaknya buat baca, belajar. Tapi sebenarnya itu tuh bisa diawali dari sedini mungkin. Maksudnya dikenalkan bagaimana anak-anak itu bisa jatuh cinta sama buku ketika orang tuanya tidak mengenalkan buku itu dengan cara yang menyenangkan. Nah, ini bagaimana cara merangsang atau menstimulasi rasa ingin tahu buah hati, yaitu dengan stimulasi. Seperti yang tadi sudah disampaikan Mbak Putri, stimulasinya juga bisa dari dalam kandungan dibacain. Ya, walaupun terlihat seperti
duh kayak orang gila ya bacain atau ngajak ngobrol anak dalam omongan. Iya, anak-anak belum bisa ngomong, jangankan ngomong, kita ngelihat wujudnya aja juga belum ya, kecuali dari USG. Nah, jadi memang stimulasi ini diperlukan Ayah Bunda. Sangat penting kita memanfaatkan masa-masa golden age anak-anak ini untuk memberikan stimulasi. Kita berikan semua yang terbaik untuk anak-anak. Pengetahuan, informasi, keterampilan, dan sebagainya macamnya. Cuma dengan catatan, stimulasi ini stimulasi yang seperti apa gitu ya. Jangan dipaksain juga. Jangan pokoknya stimulasi ini langsung digojok gitu ya. Akhirnya anak juga stres, tapi harus dengan cara yang menyenangkan. Dan parents-nya tuh enjoy, jadi nggak merasa terpaksa. Nah, betul. Orang tua enjoy, anak enjoy, karena mereka juga bisa merasakan. Berarti kuat ya kan antara orang tua dan anak. Nah, caranya adalah dengan Widya Wiyata Pertama. Kenapa? Ini yang saya bilang, kenapa sih harus Widya Wiyata Pertama hadir di setiap rumah keluarga Indonesia? Karena memang ini buku penting banget gitu ya. Bukan bermanfaat banget, benefitnya tuh luar biasa banget. Karena buku WP ini bisa merangsang rasa ingin tahu anak-anak. Selain menambah ilmu pengetahuan ya, karena buku ini memang berisi ensiklopedi untuk anak-anak. Nah, ini memang bisa merangsang bagaimana anak-anak yang tadinya lebih cenderung pendiam, kita bisa rangsang menggunakan buku WP. Caranya seperti apa? Nih, kalau misalnya ayah bunda yang sudah punya buku Widya Wiyata Pertama, pasti udah nggak asing dengan setiap halamannya. Ya. Nah, ini saya ambil dari yang versi lama, karena saya masih mau simpen nih yang versi barunya. Oh, oke. Jadi masih surprise. Jadi emang kita mau ngapain? Surprise. Iya. Atau masih ada yang nanya ya, Mbak Put, sebenarnya saya di sini ngapain gitu ya? Oh, mau nambah ilmu Kak Nurfi. Jadi pengen tahu lagi pentingnya mengoptimalkan otak anak sejak dini. Ya, betul. Nah, ini kenapa sih WWP itu bisa merangsang rasa ingin tahu anak? Kenapa sih WWP harus banget hadir ke tengah-tengah keluarga kita, menjadi sahabat keluarga, menjadi sahabat anak kita? Nih, ayah bunda kalau dilihat ya, dalam satu bentang halaman WWP ini membahas satu topik aja. Jadi anak-anak ini bisa fokus pada topik yang sedang dibahas. Karena kita tahu ya, anak-anak itu biasanya fokusnya nggak bisa bertahan lama. Jadi mereka udah mencok sana, mencok sini. Nah, akhirnya informasi yang dia dapat pun tidak fokus ke otaknya. Jadi di WP ini, dalam satu bentang halaman, itu hanya membahas satu topik. Nah, kemudian kalau misalnya ayah bunda lihat ya, di sini, di awal itu sudah dimulai dengan format tanya-jawab, yaitu agar anak-anak tuh terpancing gitu rasa ingin tahunya, dan mereka jadi lebih bergairah gitu. Jadi terangsanglah anak-anak yang cenderung pendiam. Jadi ayah bunda bisa tanya, kenapa sih telinga kelingki itu panjang? Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya dilihat juga, bahasanya juga adalah bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak. Jadi anak-anak no stres juga. Tulisannya atau teksnya juga nggak terlalu banyak, karena ini lebih banyak ke gambarnya. Oke. Nah, ya yang tadi kalau misalnya kita lihat secara visualnya itu dapat banget nih Mbak Put. Jadi lebih banyak gambar. Kemudian ada gambar animasi, ada gambar nyatanya. Jadi anak-anak tuh nggak yang cuma berhayal aja, oh kelinci itu seperti ini ya. Biasanya tuh anak-anak tuh benar-benar kritis. Oh kok kelinci di buku ini tuh nggak kayak gini ya warnanya. Iya, kok aslinya kayak gini ya. Nah, di buku WWP, selain gambar animasinya ini juga ada gambar nyatanya. Jadi anak-anak juga ini nih dek, kelinci gitu ya. Oh aslinya seperti ini nih dek. Tapi juga selain warna putih, kelinci itu ada beberapa warna juga. Nah itu bisa diberikan informasi tambahan. Nah kemudian nih, ayah bunda kalau lihat di sebelah kiri bawah pojok itu adalah ada fitur cobalah ini. Kenapa sih harus fitur cobalah ini ada gitu ya? Jadi ini Mbak Put, selain memang kita lihat ya ini eye-catching banget dari gambarnya. Tipe pembelajaran anak-anak itu kan ada visual ya Mbak Put ya, visual, auditory, kemudian kinestetik. Biasanya anak-anak yang visual tuh lebih cenderung suka melihat gambar, baru mereka paham akan apa yang mereka pelajari. Nah ini dapat banget di WWP. Kemudian ada fitur cobalah ini. Nah ini untuk anak-anak yang tipe pembelajaran kinestetik. Biasanya lebih paham atau lebih mudah memahami sesuatu jika diajak mempraktekkan. Nah seperti ini. Pertanyaan adalah kenapa sih telinga kelingki itu panjang? Nah ternyata jawabannya
Karena binatang kelinci ini tuh ya ayah bunda sering sekali diburu oleh binatang-binatang yang lain. Nah, fungsi dari telinganya panjang ini adalah untuk menangkap suaranya supaya lebih jelas. Seperti itu. Jadi kita jelaskan juga ke anak-anak juga dengan ekspresi yang jangan datar. Biasanya anak-anak kalau dibacain datar aja, ya deh soalnya telinga kelinci deh. Jadi anak bosen gitu ya. Ini yang menjadi problem juga nantinya. Aduh, anak saya dibacain buku kok bosen. Mungkin kita kurang ekspresif dan kurang melakukan percobaan-percobaan. Jadi kita bisa ajak nih melalui fitur cobalah ini. Coba yuk deh kita coba, benar nggak sih kalau telinga kita lebih panjang itu bisa mendengar suara jauh lebih baik. Nah, kita bisa ajak anak-anak nih, coba yuk letakkan kedua tangan kita di belakang telinga nih. Kemudian coba deh adik dengar suara bunda ya. Oh iya, ternyata benar ya. Ketika ada tangan di belakang telinga yang membuat kuping kita ada lebih panjang, itu bisa mendengar suara jauh lebih jelas atau lebih clear. Nah, jadi kelinci ini bisa langsung menyelamatkan diri dari pemburu-pemburunya, seperti itu. Kemudian juga ada mini data. Nah, ini mini data berisi dari informasi-informasi tambahan yang masih relevan dari topik yang sedang dibahas. Nah, ini juga ada format tanya jawab juga. Jadi pertanyaannya itu nggak cuma satu, Mbak Put, karena kita tahu ya, anak-anak itu biasanya nanya nggak cukup sekali. Ada dikasih jawaban, mereka akan nanya lagi. Nah, di sini juga WWP sudah memenuhi itu. Dijelaskan, kemudian juga ada kosakata. Nah, kalau yang dulu ini kosakatanya bilingual, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi bahasanya itu hanya ada di kosakatanya aja. Lalu bagaimana dengan WWP yang baru nanti? Nah, ditunggu aja ya ayah bunda ya untuk video-video berikutnya. Nah, kemudian juga selain itu fiturnya ada catatan bagi orang tua. Nah, ini berisi informasi atau uraian yang bisa membantu orang tua untuk menjelaskan kembali ke anak-anak. Jadi bisa menambahkan informasi-informasi kepada anak-anak. Jadi gimana nih ayah bunda? Dalam satu bentang halaman aja ini ternyata banyak banget ya Mbak Putih yang dibahas. Jadi memang WWP ini, aduh, Masya Allah luar biasa banget. Jadi satu topik kita mungkin bisa bedah seharian nih kalau benar-benar kita bisa eksplor satu topik kepada anak-anak kita. Oke, ini ada yang mau dibahas lagi Kak Nurfi? Ini layarnya coret-coretan ya. Jadi rusak layar saya. Nah, ini udah. Wah, ternyata materi saya sudah nih Mbak Put. Saya coba, sepertinya tadi saya dapat bocoran informasi Mbak Put. Katanya nih ada yang mau datang juga nih ke live kita. Jadi kayak ada mystery guest ya. Iya, hey siapa dia dong? Ega nyanyi nih. Jadi kita kedatangan tamu yang memang sebenarnya di luar skenario kita dan ini cukup menginfluence juga. Kemudian bisa ada beliau akan kasih speech ya tentang launchingnya atau hadirnya Widya Wiyata Pratama yang redesign. Jadi kenapa sih ini di redesign backgroundnya ya? Karena semua informasi itu update terus. Nah makanya kita juga update dan WWP pun mengupdate itu sehingga anak kita tetap nanya, kok gambarnya dulu kalau zaman punya anak saya radio, sekarang udah nggak ada radio ya. Jadi memang itu terus kita juga dari prinsipal kita berbenah diri selalu untuk bisa menghadirkan produk-produk yang oke tentunya. Ini langsung kita panggil aja, siapa dia? Oke, kayaknya orangnya sudah bergabung. Halo Jeti. Wow, Jeti, welcome. Who is that? Jeti, hello. Hello. Yes, can you hear me? Yeah, I can hear you. Welcome. Hello, how are you? Good. Good afternoon, everyone. Yeah. Yes. Afternoon. Yeah. You're in Singapore or Hong Kong? Singapore. Oh, Singapore. Oke. Ya, Mbak Nurfi mungkin bisa jelaskan. Oh, saya aja ya. Jadi ini Mr. GT dari ETL Singapura. Jadi perwakilan atau yang memang incas dari prinsipal kita. Nah, dia akan kasih speech ya, atau dua patah kata gitu ya kan Nurfi ya? Yes, before, thank you Katie for joining. Kemudian nice to meet you and
I invite you here. Maybe you have something to say in all parents here about ETL, about CFL Bahasa. Today we are launching new WWP in 4 language. Okay. Maybe you can something to say. Yes. Okay, sure. All right. Good afternoon, everyone again. Okay, so I'm JT. I'm from ETL, and I would like to thank Tiga Rasa for inviting me here today. Okay, as you all know, Child First Library of Learning, which is in short CFL, is one of the best-selling products in ETL and is accepted worldwide. So the worldwide actually are using this CFL from us. Right? So it's the best interactive encyclopedia that you can find in the market. So covering from day-to-day knowledge to even information from outer space or prehistorical time. So the information or the knowledge that you can receive from this set of CFL is very vast. So that's why people like to use our CFL. Okay, so apart from that, with the talking pen, so now CFL Bahasa comes in 4 languages: English, Chinese, Thai, and Bahasa. Okay. Yes. 4 languages. So the children can actually pick up more languages from using our CFL. Okay. Right. So children actually pick up language the easiest when they are young. The older we get, the more difficult we pick up language. So when we start to expose them to more audio or more languages, they can pick up them faster. Yep. So with this talking pen, now we can make the books come alive. So all these sounds effects are actually recorded from a real life example. This will give children the best learning experience, and they can have or they can relate or understand the topic better. Okay, especially in the current situation where movement is very restricted because of COVID-19. We cannot go anywhere as and where we like. We cannot fly overseas. We cannot see certain things. But with our CFL, you can actually do that, and we can bring the sound to the children live. Okay, so with CFL, we are very confident that parents will be able to answer their children's curiosity. When children are very young, they start to ask a lot of questions. They ask this, ask that. Sometimes parents also don't know how to answer them. So with this CFL now, you can answer basically everything that your children have queries about. Okay, and this will actually spark their interest in learning. Yeah. Okay. So they will want to learn more, and then when they go to school, they will be more interested to learn. All right. So CFL is definitely the encyclopedia or choice that every family will need. Okay. Maybe Jati, you can sharing about how many countries share CFL, have a CFL. We are distributing to about 11 countries. Wow. 11 countries. Yes, correct. 11 countries. So from every continent there, we have one distributor there actually. Jadi teman-teman minta translate nih Kak Nurfi. Jadi intinya memang produk yang terbaru ini ada 4 bahasa ya. Nanti ada video teasernya lah ya. Jadi ini sedikit speech dari prinsipal kita ya teman-teman. Jadi I need more time or need for translate from your English to our friends because okay, wait. Jadi memang ini JT akan sampaikan bahwa produk ini juga ETL itu ada di 11 negara ya. Jadi awalnya termasuk Indonesia, dan Indonesia memang yang growth-nya cukup tinggi ya untuk menerima produk-produk dari ETL. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita mau saksikan lanjutan acaranya apa atau produknya apa gitu ya. Okay, JT, anyone you want to tell about new product of CFL in Bahasa? Sorry, again? You want to tell more about CFL in Bahasa, or enough? CFL in Bahasa is very new, so we have also actually launched this 4 language recently. Okay. So even the information in the CFL is also being updated to date. Okay. Yeah. Jadi is to update for language, gitu. So many interactive for the book, so yes. Can be live for in the books
almost right ya. Yes, correct. Yeah. Yes, okay. Ada lagi kan Nurfi? Okay, thank you Jeti for joining. Thank you for your inspiration. Maybe all parents know how they must present CFL Bahasa in their home. Yes. Yeah. Okay. Must have item. Yes, it's a must have item. Yes. Yeah, must have item, JT. Thank you so much for your coming and for your speech. Okay, thank you. See you. Okay, thank you. Thank you, JT. Yeah, see you. Nah, oke, udah tahu apa itu tadi? Nggak ngerti. Makanya beli English Time katanya gitu ya. Saya aja ngerti ngomongnya belibet kan ya. Jadi nggak apa-apa. Tadi itu adalah perwakilan dari. Ya, tadi benar Putri Jeti mengatakan bahwa memang CFL bahasa ini, jadi mungkin ada agak bingung ya. Jadi kalau di sana atau dalam bahasa ETL itu ada dua versi WWP. Dalam versi Inggrisnya adalah CFL, Secured Forced Library of Learning. Jadi memang kita membahasakan ke prinsipal, ke ETL adalah CFL bahasa. Kalau di dalam Indonesia kita menyebutnya Widya Wiyata Pertama. Jadi yang tadi disebut CFL bahasa adalah Widya Wiyata Pertama. Jadi memang Jeti sendiri mengatakan karena WWP ini memang isinya knowledge yang Mbak Putri. Nah, ini bisa membuat anak-anak jadi confident, jadi percaya diri. Nah, tuh ayah bunda ini sudah dikasih support dan speech dari Mr. Jeti. Ini luar biasa banget, beliau dari Singapura menyempatkan hadir untuk menjadi mystery guys, karena saya juga baru menghubungi beliau untuk join di launching ini baru tadi pagi. Saya baru kepikiran, oh ya bisa nggak ya? Ternyata beliau bersedia, alhamdulillah. Jadi memang, ya oke Mbak Putri, dari saya sudah, mungkin ayah bunda kalau misalnya nanti ada pertanyaan dari materi saya, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Nah, sekarang Mbak Putri mungkin akan yang udah ditunggu ya, karena saya bakal diusir, sepertinya ayah bunda udah nggak butuh saya. Jadi kayak yang udah saya bayar saya overtime katanya. Jadi pasti ayah bunda ini sudah penasaran sama guest kita sekarang. Kemudian apa sih yang Nurfi, ada pemutaran videonya dulu kan? Ada dong tentunya. Jadi sebelum bintang tamunya muncul, sebelum bintang saya muncul, ya kesian ya. Jadi ada Mbak Tanti. Oke, saya hampir keceplosan, tapi mungkin ayah bunda juga sudah lihat flyernya Wirawiri, yaitu dengan Mbak Tan, gitu ya. Kalau yang ini lagi ngomong ini antara Mbak Bulat dan Mbak Trapesium gitu ya. Kayak Bulat, nah itu Trapesium ya. Nah, saya serahkan lagi ke Mbak Putri untuk memandu lagi acara ini. Terima kasih Mbak Putri, terima kasih Mbak Bunda.